Pemirsa sekalian dimanapun berada, khususnya mahasiswa kelas saya di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video learning kali ini, saya akan menyampaikan topik akuntansi perusahaan dagang, yaitu tentang penyesuaian dan penyusunan kertas kerja dengan metode perpetual. Saudara, data untuk penyesuaian ada 3 informasi di sini. Yang pertama, bahwa pada akhir bulan Januari 2020 dihitung persediaan fisik di gudang dan diperoleh informasi bahwa barang dagangan yang ada di gudang itu senilai Rp132.000. Jadi dulu kita sudah pernah melakukan pencatatan berupa penjurnalan. Nanti informasinya akan kita lihat di daftar saldo yang sudah pernah disampaikan di video learning sebelumnya. Nah, kemudian ketika dilakukan perhitungan di gudang, ternyata persediaan barang dagangan yang tersedia itu adalah Rp132.000. Lalu informasi yang kedua, beban sewa kantor bulan Januari 2020 adalah 2.200. Ya. Jadi di dalam daftar saldo juga ada atau terdapat sewa kantor dibayar di muka. Nah, dari sebanyak sewa kantor dibayar di muka tersebut, 2.200-nya sudah menjadi beban. Ya. Kemudian informasi yang ketiga, mesin yang dimiliki oleh UD Sembada dicatat penyusutannya setiap akhir bulan dan penyusutan mesin tersebut untuk bulan Januari adalah Rp4.000. Nah, saudara, berdasarkan informasi penyesuaian tadi, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, saudara, di sini saya sajikan potongan daftar saldo. Nah, ini adalah potongan daftar saldo yang sudah kita buat pada video learning sebelumnya. Ya, informasi penyesuaiannya menyatakan bahwa pada akhir bulan Januari dihitung persediaan fisik di gudang dan diperoleh informasi bahwa barang dagangan di gudang yang ada sesungguhnya adalah 132.000. Ya, sesungguhnya 132.000 dan menurut catatan persediaan barang yang ada di gudang adalah 126.600. Jadi terdapat perbedaan antara catatan dengan persediaan sesungguhnya yang ada di gudang. Oleh karena itu diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, saudara sekalian, yang terjadi adalah ternyata catatan persediaan barang yang terdapat di dalam daftar saldo itu lebih rendah daripada jumlah fisik barang dagangan yang sesungguhnya tersedia. Ya, jadi dalam kasus ini di catatan ada 126.600, tapi yang sesungguhnya ketika dilakukan perhitungan ada 132.000. Kalau kita hitung ternyata ada selisih catatan kurang sebanyak 5.400. Oleh karena itu maka kita akan melakukan penyesuaian dengan cara menambah catatan barang dagangan, kita debit. Jadi kalau menambah kan berarti barang dagangan di debit ya, senilai selisih ini yaitu 5.400. Kemudian untuk sisi kreditnya adalah beban pokok penjualan.
Jadi kita akan melakukan penjurnalan seperti ini, yaitu barang dagangan di debit dan beban pokok penjualan di kredit ketika jumlah barang dagangan yang terdapat di dalam daftar saldo itu lebih rendah daripada jumlah fisik yang tersedia di gudang. Seandainya dalam kasus lain, ini seandainya ya, misalnya diketahui catatan barang dagangan ada 126.600. Ketika dilakukan perhitungan, ternyata jumlah fisiknya 120.000. Artinya, lebih tinggi yang ada di catatan dibandingkan jumlah fisik yang tersedia di gudang. Ya. Nah, dalam hal ini selisihnya adalah Rp6.600 misalnya. Maka jurnal yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi debitnya adalah beban pokok penjualan, kreditnya adalah barang dagangan. Ya. Nah, ini adalah permisalan ya Saudara ya, supaya nanti tidak bertanya-tanya bagaimana Bu kalau misalnya ternyata selisihnya itu adalah selisih lebih. Nah, kalau selisih lebih maka debitnya beban pokok penjualan, kreditnya adalah barang dagangan. Jelas ya? Nah, saudara sekalian, untuk yang berikutnya adalah informasi tentang beban sewa kantor. Ya. Jadi di sini diketahui beban sewa kantor bulan Januari 2020 adalah 2.200. Ya, kalau bebannya diketahui, maka jurnal penyesuaiannya tidak sulit. Tinggal kita debit saja beban sewa kantor dan kreditnya adalah uang muka sewa kantor. Jadi uang muka tadi sudah berkurang sebanyak 2.200 ya, menjadi beban. Nah, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan mesin. Jadi diketahui dalam informasi penyesuaian, penyusutan mesin bulan Januari adalah Rp4.000. Ya, dari informasi tersebut maka kita akan debit beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Ya, nama akunnya menyesuaikan. Kalau misalnya nama akun yang tersedia adalah depresiasi, maka saudara tulis dengan nama depresiasi. Nah, saudara, untuk buku besar yang kita buat dalam metode perpetual setelah penyesuaian, maka akan menjadi seperti ini. Jadi barang dagangan yang tadi ada 126.600, lalu kemudian ditambah 5.400 sehingga jumlahnya menjadi 132.000. Jadi antara catatan sama dengan persediaan fisik yang sebenarnya ada di gudang. Di lain pihak, beban pokok penjualan di sini akan menjadi 30.600 ya, yaitu 36.000 dikurangi dengan 5.400. Kemudian uang muka sewa kantor di sini ada tinggal 12.800. Yang tadinya di dalam daftar saldo sebelum penyesuaian ada 15.000 uang muka sewa kantornya, lalu yang sudah menjadi beban ada 2.200 sehingga tersisa uang muka sewa kantor adalah 12.800. Kemudian untuk beban sewa kantor yang tadi ada 4.000 lalu ditambah 2.200 akan menjadi 6.200. Sedangkan akumulasi penyusutan yang tadinya ada 33.000 di dalam daftar saldo,
lalu ditambah dengan 4.000 hasil dari jurnal penyesuaian, maka akumulasi penyusutan mesin akan bersaldo 37.000. Untuk akun beban penyusutan mesin di dalam daftar saldo ada 8.000 ditambah dengan beban penyusutan mesin yang tadi ada di jurnal penyesuaian sebanyak 4.000 sehingga bersaldo 12.000. Nah, berdasarkan hasil jurnal penyesuaian tadi, maka kita bisa buat daftar kertas kerja. Kita bisa buat kertas kerja. Jadi ini namanya kertas kerja atau worksheet ya, kertas kerja atau worksheet. Saudara, di sini ada kelompok sebelum penyesuaian. Ini debit ya, harusnya ini juga debit ya. Nah, jadi ini adalah informasi sebelum penyesuaian. Jadi ada kas, barang dagangan dan seterusnya. Ini adalah kolom sebelum penyesuaian. Nah, seperti ini. Kemudian kan tadi ada pencatatan jurnal penyesuaian. Ya. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah tadi ya untuk mencatat penyesuaian barang dagangan, kemudian sewa dan penyusutan. Nah, kita letakkan di sini, disesuaikan posisinya antara debit dan kredit. Nah, setelah itu kita akan menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, sekarang kita lihat saudara, di sini kan ada kas ya. Kas ada di debit, tidak ada penyesuaian, maka di daftar saldo setelah penyesuaian kita akan letakkan juga di sisi debit. Lalu barang dagangan. Nah, barang dagangan kan ada 126.600 di debit, lalu di penyesuaiannya juga di debit, berarti kan ditambahkan. Maka di sini akan menjadi 132.000. Ya. Kemudian untuk piutang dagang ada di debit, tidak ada penyesuaian kan, maka tetap ada 28.000 di debit. Kemudian uang muka sewa kantor. Nah, di dalam daftar saldo sebelum penyesuaian ada 15.000. Lalu kita tadi ketika membuat jurnal penyesuaian mengkredit 2.200. Ya kan? Berarti saldonya tinggal 12.800 di sisi debit. Ya, bukankah kalau misalnya uang muka sewa kantor itu debit, kemudian ada kredit 2.200 kan berarti berkurang, ya kan? Jadi tinggal 12.800. Mesin tidak berubah, saudara, tetap 240.000 sebagai harga perolehan di sisi debit. Nah, ini dia ya, akumulasi penyusutan mesin sebelum penyesuaian ada 33.000. Kemudian ada kredit 4.000, ya kan? Jadi akumulasi penyusutan mesin tadi 33.000 di kredit, kemudian penyesuaiannya ada 4.000 di kredit, berarti ditambah dan saldonya ada di kredit, yaitu 37.000. Utang dagang tidak berubah ya, tetap 20.000 di kredit. Utang gaji tidak berubah, kita tinggal pindah posisinya sama, yaitu 16.000 di kredit. Kemudian modal saham juga tidak ada perubahan, jadi 392 di kredit, tinggal kita pindah saja 392 di kredit. Laba ditahan tidak ada di sini. Lalu setoran juga tidak ada perubahan, tetap 64.000 di kredit. Kemudian prive. Nah, prive di sini kan di debit ya 20.000, maka di sini juga kita debit 20.000. Nah, kemudian penjualan. Penjualan di sini ada 62.000 di kredit, maka kita posisikan juga di sini di kredit ya, 62.000.
Kemudian potongan penjualan 1.710 di debit, tidak ada penyesuaian, kita pindahkan dengan posisi yang sama. Kemudian retur penjualan 5.000, tidak ada penyesuaian, kita letakkan di posisi yang sama, yaitu di debit. Nah, kemudian untuk beban pokok penjualan, di sini kan ada 36.000, lalu ada penyesuaian kan di sisi kredit. Nah, tadi kan 36.000 di debit ya. Lalu ada di kredit 5.400. Berarti saldonya tetap di debit ya, karena kan besar debitnya ya daripada kredit. Berarti di sini ada 30.600 di debit. Nah, terus beban sewa kantor. Beban sewa kantor di sini kan ada debit 4.000. Kemudian penyesuaiannya juga di debit 2.200. Berarti di jumlah letaknya adalah di debit ya. Lalu beban penyusutan mesin. Nah, beban penyusutan mesin kan di sini saldonya 8.000 di debit. Kemudian ada lagi 4.000 di debit. Berarti kita jumlahkan. Nah, saldonya jadi 12.000, kita letakkan juga di debit ya. Lalu beban angkut penjualan ada 2.300, tidak ada penyesuaian. Berarti tinggal kita pindahkan di sini 2.300 ya. Nah, terus di sini saudara sekalian tinggal dijumlah. Hasil pekerjaan Anda itu akan benar kalau jumlahnya ini imbang antara sisi debit dan sisi kredit ya. Nah, kalau sudah, tugas saudara adalah memilah-milah mana akun yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan dan mana yang masuk ke dalam laba rugi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan bagian ini, yaitu yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ya, saudara tahu yang akan masuk dalam laporan posisi keuangan itu adalah akun-akun, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, nah, kas tentu saja menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Kemudian barang dagangan masuk posisi keuangan. Kemudian piutang dagang itu menjadi bagian dari laporan posisi keuangan. Uang muka sewa kantor bagian dari laporan posisi keuangan di debit. Mesin bagian dari laporan posisi keuangan juga di debit. Akumulasi penyusutan merupakan akun kontra, maka kita letakkan di kredit ya. Kemudian utang dagang bagian dari laporan posisi keuangan yang ada di kredit. Kemudian utang gaji, bagian dari laporan posisi keuangan ada di kredit. Kemudian modal saham, bagian dari laporan posisi keuangan ya, di kredit juga. Nah, kemudian di sini ada setoran ya, ini juga di kredit ya. Nah, saudara, kemudian ada prive. Nah, ada prive di sini ya. Prive nanti bukan menjadi bagian dari laporan posisi keuangan, dia nanti akan menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas ya, atau laporan perubahan modal. Nah, kemudian saudara untuk akun penjualan ada di dalam laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini ada akun potongan penjualan, retur penjualan, beban pokok penjualan, kemudian beban sewa kantor, beban penyusutan mesin, beban angkut penjualan, itu juga ada di dalam laporan laba rugi bagian debit. Ya. Nah, di sini saudara lihat selisihnya antara yang ada di dalam laporan laba rugi, selisih antara debit kreditnya sama dengan selisih antara debit kredit yang ada di dalam laporan posisi keuangan, yaitu 4.190.
Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan penyesuaian dan penyusunan kertas kerja untuk metode periodik. Ya, silakan saudara tetap berlatih, banyak membaca. Saya selalu mengingatkan, saudara akan mahir kalau banyak mengerjakan soal-soal latihan. Tetap semangat anak-anak sekalian, tetap sehat dimanapun Anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.